Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Castita. Kali ini saya akan men-unboxing sebuah smartwatch terbaru dari Huawei, yaitu adalah Huawei Watch GT5 series. Di sini saya sudah memiliki keduanya, ya, karena di Huawei Watch GT5 series itu langsung memiliki dua SKU atau dua varian. Yang pertama adalah Huawei Watch GT5 Pro dan berikutnya adalah Huawei Watch GT5 yang reguler. Kebetulan saya sudah memiliki keduanya. Ini adalah Huawei Watch GT5 yang reguler dan ini Huawei Watch GT5 Pro. Langsung saja tanpa berlama-lama kita unboxing keduanya. Oke, ini adalah Huawei Watch GT5 dan Huawei Watch GT5 Pro. Terlihat sangat mirip, tapi memiliki perbedaan yang sangat banyak dan memiliki harga yang terpaut cukup jauh juga. Keduanya memiliki warna hitam dan di sini teman-teman bisa lihat yang satu masih segel, yang satu lagi sudah terbuka karena saya sedikit sudah mereview menggunakan Huawei Watch GT5 Pro ini selama 1 minggu sebelumnya. Oke, langsung saja kita buka untuk Huawei Watch GT5 Pro terlebih dahulu. Apa saja sih yang ada di dalam boxnya? Oke, langsung kita buka. Ya, ada smartwatch-nya. Kita sisihkan terlebih dahulu untuk smartwatch-nya. Kita buka, di dalam boxnya ada apa aja? Ya, ada chargernya. Chargernya itu menggunakan wireless charging ya, dan dengan ujungnya USB-A. Jadi teman-teman bisa colok ke manapun. Yang berikutnya itu adalah buku garansi dan buku panduan. Ya, kita tutup lagi dan kita singkirkan terlebih dahulu. Untuk jam tangannya kita simpan di sebelah sini. Oke. Yang berikutnya itu adalah Huawei Watch GT5 yang reguler. Ya, kebetulan saya memilih warna hitam juga karena sebenarnya saya itu sangat suka warna hitam. Oke, ini masih benar-benar baru ya, masih benar-benar fresh nih. Langsung saja kita sobek plastiknya. Wow. Gurih banget suaranya. Emang paling demen kalau membuka sebuah perangkat baru. Nggak sabar saya. Suaranya tuh, kremes-kremes. Oke, ini adalah tampilannya. Boxnya sangat mirip ya. Perbedaannya hanya di nama saja. Oke, apakah di dalamnya ada tampilan jam yang sangat mirip juga? Ini tuh Huawei Watch GT5 yang reguler. Kita kletek terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat ya, bisa dengar nih. Gurih banget. Lihat dalamnya juga, packagingnya seperti apa. Packagingnya ternyata sama ya, ada wireless chargingnya dan ada buku panduan serta garansinya. Oke, kita rapikan kembali. Oke, dan kita akan fokus ke kedua smartwatch-nya. Kita taruh di depan. Oke, ini adalah Huawei Watch GT5 ya, dan ini adalah Huawei Watch GT5 Pro. Wow, agak kotor ya, karena emang ini saya pakai. Oke, saya nyalakan terlebih dahulu untuk keduanya, sambil kita mereview perbedaannya nih. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk Huawei Watch GT5 Pro itu bagian bezelnya sangat simetris, bukan sangat simetris, ini lebih rapih. Tidak ada tonjolan-tonjolan seperti Huawei Watch GT5 yang reguler. Ya, terlihat ya teksturnya untuk Huawei Watch GT5 yang reguler itu dia kayak ada tonjolan di bagian siku-sikunya karena semuanya itu menggunakan desain octagonal dial design. Terus juga perbedaannya di bagian ujung frame-nya. Kalau di Huawei Watch GT5 Pro itu dia tampilannya full sampai sini. Dan untuk Huawei Watch GT5 yang reguler itu dia bolong. Strapnya pun berbeda. Jika Huawei Watch GT5 yang reguler itu dia sama seperti sebelum-sebelumnya, tapi menggunakan teknologi EasyFit 3.0. Jadi ini lebih mudah lagi ya. Kalau misalnya teman-teman udah tahu ada strap quick release itu di Huawei Watch GT sebelumnya kita namakan dengan EasyFit 2.0. Sekarang itu kita menggunakan strap EasyFit 3.0 atau yang generasi ketiga. Strap ini sangat mudah dilepas dan dipasang. Cukup dengan satu tekanan saja, maka strap akan terlepas dengan mudah. Cukup dipencet di bagian sini, dan strap akan bisa dilepas. Untuk memasangnya pun ini juga sangat mudah. Ya, ukurannya 22 mm. 22 mm. Apakah ini bisa menggunakan strap yang sebelumnya di Huawei Watch GT4 dan lain sebagainya? Bisa.
Yang berbeda adalah untuk cara melepasnya saja. Ya, cara memasangnya pun sangat mudah di sini teman-teman. Teman-teman tinggal masukkan saja dan nggak perlu dipencet apapun, tinggal didorong ke bagian sini. Masukin terlebih dahulu di lubangnya. Ya, saya nggak kelihatan kamera. Kemudian, nah ini setelah masuk, kita tinggal geser sebentar blur. Sampai bunyi klik dan masuk. Ini udah langsung kenceng. Udah langsung kenceng. Tanpa effort sama sekali. Kalau sebelumnya kita harus tarik-tarik terlebih dahulu, ini tinggal dipencet. Keluar. Nggak perlu dipencet untuk memasangnya. Tinggal masuk ke sini. Oke. Tunggu fokus dan nah ini dirasakan sampai masuk. Dan ini udah langsung kenceng. EasyFit 3.0. Sangat mudah melepas dan memasang, cukup 1 kali tekanan saja. Di Huawei Watch GT 5 Pro pun juga sama. Tapi di Huawei GT 5 Pro itu bagian strapnya dia agak sedikit melengkung, jadi lebih memeluk ke tangan. Oke, apa nih perbedaannya? Dari sisi fisik atau dari material bahan terlebih dahulu. Huawei Watch GT 5 Pro dan Huawei Watch GT 5 itu terlihat sangat identik, tapi memiliki material yang berbeda. Di Huawei Watch GT 5 Pro itu memiliki material yang sangat premium. Bagian kaca depannya dia itu menggunakan safir, ya safir glass, jadi udah tahan gores. Bagian frame-nya dia itu menggunakan titanium frame, jadi lebih kuat, lebih kokoh dan lebih ringan. Bagian belakangnya di sini dia menggunakan lapisan keramik, jadi lebih ramah terhadap kulit kita pun untuk menghantarkan sensornya dia jauh lebih akurat. Untuk Huawei Watch GT5 yang reguler, itu bagian depan layarnya dia menggunakan aluminium silicate glass. Ini juga udah menggunakan hard glass juga, jadi udah tahan gores, tapi ya pastinya safir akan lebih kuat. Untuk bagian frame-nya, Huawei Watch GT5 yang reguler itu menggunakan stainless steel, dan bagian belakangnya menggunakan polikarbonat. Jadi teman-teman bisa lihat ya, coba saya kelap terlebih dahulu bagian belakangnya. Itu terlihat berbeda banget. Nah, ini Huawei GT5 Pro menggunakan seramik dan Huawei Watch GT5 yang reguler itu menggunakan polikarbonat. Sensornya pun sama. Oke, apalagi nih perbedaannya? Perbedaannya itu adalah dari mode olahraga. Ya, mode olahraga di Huawei Watch GT5 Pro itu jauh lebih lengkap karena dia dikhususkan untuk orang-orang yang suka olahraga. Ya, karena di sini sudah dilengkapi dengan olahraga golf, ya, mode golf. Dan untuk mode golf ini juga itu bukan cuman sekedar driving range seperti di generasi sebelumnya. Ya, kalau di generasi sebelumnya itu dia hanya ada mode driving range. Jadi kita bisa mengukur swing tempo, back swing, terus juga kekuatan pukulan dan lain sebagainya. Kayak cuman praktek doang. Tapi untuk Huawei Watch GT5 Pro yang terbaru seri Pro ini itu sudah dilengkapi dengan course mode-nya atau bisa bermain di lapangan. Teman-teman bisa langsung download maps-nya di aplikasi Huawei Health dan disinkronasikan ke dalam Huawei Watch GT5 ini, ataupun juga kita jika berada di tempat lapangan golfnya itu bisa klik nearby. Oke, kebetulan saya sudah download maps-nya. Di sini saya akan tunjukkan saja overview-nya. Apa sih yang bisa digunakan atau menu-menu apa aja. Kita next. Ini kita ada 9 hole di in atau out. Kita bisa pilih untuk hole in dan hole out-nya di bagian mana. Kita bisa pilih ini untuk T-nya. Kemudian kita langsung start. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan lapangannya. Nggak hanya kita bisa melihat tampilan lapangannya, kita juga bisa mereview apa aja obstacle di dalam lapangan tersebut. Tanda bahaya seperti ada bunker, ada water, ya. Kemudian juga kita bisa zoom juga. Bunkernya ada di bagian mana aja sih? Klik lagi, kita geser bunkernya ada di mana, waternya ada di mana. Kita geser lagi, bunker yang kesekian. Sorry. Klik lagi di sini. Oh, ada di sini. Kita klik back lagi. Nah, dia akan mereview dengan detail atau teman-teman bisa mereview dengan detail di mana saja letak bahaya atau hazard atau obstacle-nya. Terus juga jarak di sini bisa teman-teman ukur nih. Jika misal teman-teman itu mau mukul di daerah sini atau deretan sini. Nah, itu bisa terhitung jaraknya. Oke. Balik lagi, misalnya di sini teman-teman mau mukul dari arah sini ke depan sana. Ini bisa direview jaraknya.
Terus juga ada green slope-nya. Jadi ketika misalnya teman-teman sudah dekat dengan hole-nya, di sini teman-teman bisa tahu untuk green slope-nya, kemiringan, sudut kemiringannya dengan peta heat maps. Jadi semakin merah itu berarti semakin miring laju konturnya. Lanjut di bagian bawah itu ada angin, ya, arah angin karena saya berada di atas gedung jadi nggak kedetek ya. Terus ini arah dari greennya, dan ini laporan-laporan lainnya seperti heart rate-nya, jumlah langkahnya, berapa lama teman-teman melakukan olahraga ini, kalori yang terbakar berapa, itu akan muncul semua di sini. Ini ketika teman-teman akan berpindah untuk first hole atau hole yang berikutnya. Ini ada parnya, jadi teman-teman bisa input skornya dalam satu par ini atau di hole ini teman-teman berapa kali memukul. Oke, jadi sangat lengkap sekali. Dan perbedaan selanjutnya selain olahraga golf, karena di Huawei GT5 yang reguler itu tidak ada ya, tidak ada olahraga golfnya. Jadi teman-teman itu wajib banget tahu jika ingin olahraga yang lebih spesifik atau lebih detail itu ada di Huawei Watch GT5 Pro saja. Oke, sebelumnya mungkin saya konekin terlebih dahulu ya untuk Huawei Watch GT5 yang reguler nih, biar teman-teman nggak penasaran ya. Cara konekinnya pun sama seperti Huawei smartwatch yang lain, teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Jadi tinggal buka aplikasi Huawei Health. Kemudian masuk ke menu device. Pilih add device. Nyalakan Bluetooth terlebih dahulu, kemudian kita tinggal scan saja. Oke, kita scan barcode-nya. Nah, setelah itu kita langsung sinkron saja. Oke, pairing langsung muncul. Kita pairing. Checklist. Oke, ini tinggal di next. Ya, dicentang terlebih dahulu. Next. Maka akan otomatis terkoneksi pairing successfully. Nah, oke, ini tinggal di next saja. Ini letter ya. Dan ini adalah tampilan overview-nya. Teman-teman bisa mengganti watch face-nya. Terus di dalam perangkat ini kita bisa mengaktifkan notifikasi mana aja yang kita mau aktifkan. Kita bisa mendownload aplikasi third party, menambahkan musik, menambahkan e-wallet, tapi Indonesia belum support ya. Ini hanya untuk kartu akses saja. Ya, karena di Huawei Watch GT5 series sudah support NFC. Terus ada offline maps. Ini untuk olahraga di luar ruangan, seperti berlari di luar ruangan, bersepeda di luar ruangan, kita bisa menampilkan offline maps. Ya, akhirnya sekarang ada di Huawei Watch GT5 series. Ada Find My Device, kita bisa mencari smartwatch-nya atau mencari handphonenya dari kedua perangkat. Bisa menambahkan alarm, dan di sini pun juga ada fitur pulse wave arrhythmia analysis. Dan untuk chat sekarang itu bisa ditampilkan di jam tangannya langsung, dan kita bisa membalasnya dengan keyboard. Ya, ini adalah fitur baru yang ada di Huawei Watch GT5 series. Sebentar, saya aktifkan notifikasinya terlebih dahulu. Saya mau mengaktifkan notifikasi WhatsApp. Ya. Dan jika ada WhatsApp, nanti di sini ya, sambil nunggu ada WhatsApp ya, guys ya. Oke. Di sini teman-teman, itu kita bisa melakukan screenshot juga dengan HarmonyOS terbaru, HarmonyOS 5.0. Untuk tampilan menunya kita bisa pilih juga di sini mau grid atau list, itu langsung bisa dipilih. Kemudian fitur-fitur kesehatan sangat lengkap sekali di Huawei Watch GT5 series ini, dari mulai suhu kulit, SPO2, terus juga ada True Sleep dengan sleep breathing awareness, bisa mendeteksi dengkuran kita. Terus juga ada aplikasi Huawei Health. Ada kalori, terus juga ada
apalagi True Relax untuk mengetahui seberapa stres kita, dan pastinya ada fitur lainnya. Dan di sini pun juga ada fitur baru di HarmonyOS 5 ini, kita bisa screenshot ya, screenshot di dalam smartwatch. Sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu ya, smartwatch Huawei itu kita bisa multitasking. Ya, bisa multitasking, tinggal di tap 2 kali di bagian crown-nya. Nah, ini kita bisa berpindah antara aplikasi ke aplikasi. Contohnya di sini saya mau buka satu aplikasi nih. Aplikasi telepon. Kita tutup lagi. Kemudian kita buka aplikasi kalori. Nah, jika kita ingin berpindah-pindah antara aplikasi tinggal diklik 2 kali, maka ini seperti kayak Ryzen Apps di sebuah Android. Kemudian hanya itu juga, kita juga bisa screenshot, tinggal dipencet bersamaan. Nah, gambarnya akan otomatis masuk ke dalam galeri. Ini teman-teman bisa lihat. Foto yang tadi itu udah masuk ke dalam galeri. Jadi, kita bisa berbagi lebih mudah seperti menu-menu di dalamnya. Kalau biasanya cuma aplikasinya aja yang bisa di screenshot di dalam aplikasi handphone ya, sekarang dari jam tangannya pun juga bisa. Tuh, makanya otomatis terkirim ke galerinya. Oke, tadi kita udah lihat ya, ada pesan masuk. Kita lihat. Nah, di sini itu kita bisa membalas pesannya secara langsung. Contohnya saya mau balas. Klik di sini. Oke, agree. Nah, kita itu bisa nulis pakai QWERTY ya, set. Kita bisa langsung balas. Ya, akan otomatis masuk ke si pesan WhatsApp-nya. Coba kita lihat ya. Pesan WhatsApp-nya. Nah, yang tadi saya ketik itu sudah masuk tuh. Oke. Jadi sangat mudah ya untuk fitur baru di Huawei Watch GT5 ini. Kita bisa balas pesan nggak lagi pakai quick reply, tapi kita bisa ngetik di jam tangannya secara langsung. Oke, ada fitur apa lagi sih perbedaannya? Tadi untuk kebanyakan fitur olahraga ya, karena emang Huawei GT5 Pro itu didedikasikan untuk orang-orang yang lebih expert untuk olahraganya. Ya, karena Huawei GT5 Pro itu sudah support free diving. Free diving ini artinya kita bisa menyelam di air asin atau di air laut. Kalau sebelumnya Huawei Watch GT5, Huawei Watch GT3 Pro, terakhir GT3 Pro itu hanya 30 meter. Sekarang itu dia bisa sampai dengan 40 meter di air laut untuk free dive-nya. Ingat ya, ini bisa dipilih tuh, air laut atau fresh water, atau kita bisa pilih custom. Kalau misalnya teman-teman buka di Huawei Watch GT4, Huawei Watch GT5 yang reguler, saya belibet mulu nih. Karena memang masih baru ya Huawei Watch GT5. Oke, agree terlebih dahulu, kita geser. Nah, hadiah hanya open water swimming dan full swim. Tidak ada free dive. Jadi dia tidak bisa memilih untuk air asin. Kalau di Huawei Watch GT5 Pro itu bisa untuk air laut, bisa berenang di laut. Ingat ya, yang Pro yang bisa, yang reguler belum bisa. Selain itu perbedaannya di wireless chargingnya. Di sini dia udah support fast wireless charging. Di Huawei Watch GT5 yang reguler itu belum fast charging. Tapi untuk daya tahan baterainya dia sama-sama 14 hari untuk penggunaan maksimal, dan untuk penggunaan standar dia bisa bertahan sampai dengan 9 hari dalam sekali pengecasan. Oke. Untuk yang suka olahraga lari, di sini pun kita sangat manjakan sekali ya, teman-teman ya. Karena ada trail running. Ini buat teman-teman yang suka lari di lintas alam. Karena kita bisa menampilkan maps di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat pengukurannya sangat lengkap sekali. Nah, di sini pun kita bisa menampilkan maps-nya. Tadi sudah saya bilang ada offline maps. Offline maps di sini bisa sangat jelas ya. Nih, teman-teman bisa zoom maps-nya sedang ada di mana. Dan kita bisa bernavigasi dengan maps ini. Jadi teman-teman nggak bakal nyasar. Ada route back-nya dan maps-nya itu sangat detail ya. Nggak cuman sekedar garis-garis saja. Ini sampai tempat-tempatnya pun ada. Tuh, lengkap. Contour map di Huawei Watch GT5 Pro dan Huawei Watch GT5 yang reguler bisa menu ini. Terus juga ada yang seru, yaitu adalah untuk route draw. Jadi kita bisa menggambar rute perjalanan kita.
Seperti misalnya teman-teman di sini memiliki bintang Taurus. Terus teman-teman mau menggambar jalur larinya agar treknya mirip bintang Taurus, maka nanti akan diarahkan larinya start dari mana dan finishnya kemana dan ngelewatin mana aja agar tergambar sebuah jalur bintang Taurus, route draw atau menggambar rute dengan kita berlari. Untuk mode berlari pun karena memang sekarang lagi ngehits banget ya mode lari. Di sini untuk larinya kita itu sangat upgrade ya. Ini coba kita cek untuk outdoor run. Ketika teman-teman berolahraga berlari, di sini sangat lengkap untuk pengukurannya dari mulai kecepatannya, jaraknya, heart rate-nya, waktunya, kemudian juga ada langkahnya, kalori yang terbakar. Kemudian juga ada tempatnya. Dan di sini juga ada yang namanya untuk mengukur balancing ya, balancing kanan dan kiri kaki teman-teman itu apakah balance atau enggak. Ini itu berfungsi ketika misalnya teman-teman lari, mungkin selama ini itu sering cedera atau lain sebagainya karena titik tumpunya hanya berat di sebelah kaki aja, itu bisa kelihatan di sini. Bahkan ada ground contact time juga. Jadi seberapa sering kaki teman-teman itu menginjak tanah. Semakin sering berarti itu pasti jaraknya semakin sedikit atau kecepatannya semakin sedikit. Semakin jauh itu akan semakin cepat juga jarak teman-teman menempuh atau kecepatannya. Terus juga ada vertical oscillation, jadi seberapa tinggi dengkul teman-teman kalau nggak salah ya. Koreksi kalau misalnya saya salah untuk pengukuran. Jadi sangat lengkap sekali di sini datanya. Tuh, sangat lengkap sekali untuk maps ya. Di sini pun juga bisa. Di Watch GT5 yang reguler pun juga bisa. Selama ini saya pakai Huawei GT5 Pro ini tuh sangat nyaman karena ini itu ukuran 46 mm tapi sangat-sangat ringan. Saya pakai ya, ini benar-benar nyaman banget karena dia otomatis memeluk nih, berbeda dengan smartwatch yang lain-lain ya, yang strapnya itu ngambang seperti ini. Ini itu dia agak sedikit bengkok yang artinya pun ini sangat nyaman di pergelangan tangan kita. Terus ada fitur yang paling keren banget nih di era gempuran para temen-temen yang self diagnose ya, kayak contohnya misalnya memprediksi mental health-nya sendiri, berubah mood dengan sendirinya dan sebagainya, udah dianggap ini bla bla segala macamnya, masih mending diukur dengan secara akurat oleh sebuah perangkat ya. Di Huawei Watch GT5 series itu ada fitur baru namanya emotional well-being atau kesejahteraan perasaan, kesejahteraan emosional. Di sini akan mengukur tingkat emosi teman-teman selama hari ini. Waduh, saya jadi malu nih. Saya terdeteksi di sini itu tidak menyenangkan hari ini ya, karena dari total akumulasinya atau yang terakhir banget itu tidak menyenangkan. Ini adalah pengukuran-pengukuran dari olahraga, data emosional kita. Teman-teman bisa lihat di sini, ya skornya adalah unpleasant. Nah, di sini bisa teman-teman lihat data recapnya per 10 menit. Dia akan update per 10 menit tentang suasana hati kita. Kalau yang warna orange itu ada artinya pleasant atau menyenangkan, warna biru itu adalah netral, warna ungu itu adalah unpleasant atau tidak menyenangkan. Berarti teman-teman itu berada di kondisi yang lagi tertekan dan lain sebagainya. Untuk lebih detail kita bisa buka aplikasi Huawei Health. Dan ketika misalnya ada notifikasi yang lainnya seperti kayak misalnya teman-teman tuh unpleasant-nya tuh rentangnya lumayan lama, di sini pun akan muncul notifikasi seperti bad mood. Ya, beberapa kali saya emang muncul notifikasi tersebut dan ya pastinya itu sesuai dengan kondisi saya saat itu. Ini tuh sangat akurat ya, sangat akurat. Saya kasih garansi untuk pengukuran emosi ini selama saya pakai itu sangat akurat, menunjukkan bagaimana perasaan saya sangat real time. Saya lagi seneng, saya lagi biasa-biasa saja, saya lagi tidak menyenangkan, itu semuanya terdeteksi dengan akurat. Ini sih luar biasa hebat ya Huawei bisa menciptakan fitur ini. Kenapa sih dibikin seperti ini? Karena kita aware tuh sama kesehatan mental para pengguna atau mental orang-orang belakangan ini. Karena itu sangat penting ya, sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke.
Nah, mungkin nih segitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa tanyakan ke kolom komen dan bisa request apa aja yang mau saya bahas selanjutnya. Oh ya, untuk Strava bisa nggak nih? Karena banyak sekali ya pertanyaan. Bisa Strava nggak? Bisa Strava nggak? Saya udah bikinin videonya cara connect Strava di Huawei Smartwatch ya. Jadi sebenarnya gampang, teman-teman tinggal masuk ke menu sini menu saya, kemudian geser, masuk ke privacy management, kemudian ada data sharing dan authentication. Kemudian teman-teman tinggal klik aja bagian Strava ini, kemudian teman-teman masukin akunnya. Kalau sudah terlink, maka akan muncul notifikasi linked seperti ini. Dan ini artinya setiap teman-teman melakukan olahraga akan otomatis tersinkronasi ke aplikasi Strava-nya. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan boleh taruh di kolom komentar, saya akan bahas di video selanjutnya. Thank you.